Oke, pemirsa ini tahu di rumah, tadi kita udah tanya-tanya sama Bang Fahri dan Bang Faisal di sini mengenai profilnya Alif Kreasi. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan kita lebih jauh lagi bersama Bang Fahri dan Bang Faisal. Jadi tetap bersama kami di sini. Lagi nih Bang, tadi kita udah tanya ya sedikit mengenai story atau sejarah dari Alif Kreasi ini. Nah, terus tadi Abang juga ada singgung nih, sempat Abang kan dulu kuliahnya di Depok ya. Nah, terus untuk spesifik bisa mendalami untuk buka usaha ini dari mana belajarnya? Abang ke Depok dulu, Abang kan ambil kuliah desain grafis di PSI. Di samping Abang kuliah sore, dari pagi sampai sore menunggu waktu kuliah, Abang sembari kerja di digital printing. Oke, yang sejalan juga lah ya sama pendidikan Abang. Jadi secara teori di kampus, di kuliahan, dan nanti dimatangkan di praktek pas Abang kerja. Pas Abang kerja. Ya. Terus Dan ada juga les-lesnya nggak Bang ini? kalau les nggak ada sih, tapi Abang lebih suka sharing sama teman-teman sesama dunia visual gitu kan, atau dari percetakan lain juga, kayak foto studio, kayak percetakan kecil di pinggir jalan gitu. Studi banding gitu lah ya. Ya, Abang banyak kenalan, terus meluangkan waktu juga buat bantu-bantu. Dan yang terutama pasti di tempat Abang kerja. Dan di tempat Abang kerja pun Abang dikasih posisi random, acak kan. Bisa di desain, bisa di bagian produksi, bisa di bagian finishing. Jadi rasa ingin tahu Abang itu yang mematangkan Abang, nambah ilmu terus. Ingin tahu ya intinya, sama kayak pemirsa di rumah yang ingin tahu banyak hal, siapa tahu juga terinspirasi ya dari Abang Fahri gitu ya. Jadi kalau Abang dulu sendiri, kita kan pengen bikin kaos sendiri gitu kan. Tapi kalau kita nggak punya kemampuan desain grafis itu nggak mungkin gitu. Nah, karena keinginan untuk itu akhirnya belajar sendiri gitu. Jadi kita cari tutorial di internet gitu. Sebenarnya ya belajar nggak harus di sekolah, di kuliah gitu. Jadi akhirnya ya untuk memenuhi kebutuhan itu ya kita akhirnya jadi belajar desain grafis gitu. Tanpa ada yang menyuruh gitu. Kayak gitu juga. bisa dibilang dari pengalaman kerja, dari rasa ingin tahu yang tinggi, juga dari motivasi untuk mengembangkan minat bakat lah ya Bang. Iya. Salurkan lah ya, nggak dipendam-pendam aja ya. Oke Bang, itu inspirasinya Bang, dari mana aja sih? Kan buat desain ini kan bisa dibilang cukup rumit lah ya, kalau bisa di rumah. Itu Abang dapat inspirasi dari mana aja gitu? Ya kita harus banyak referensi lah. Saya referensi di sini ya suka lihat poster orang yang pernah dibikin orang-orang, atau juga melihat desain-desain kaos yang pernah dibikin orang lain gitu. Misalnya kita jalan-jalan ke distro kan, bisa ya bikin desain kayak gini, berarti kita rubah konsep yang sesuai dengan konsep kita, idenya kita, ya kita jadiin gitu. Jadi banyak referensi kan. Terus juga kreativitas sebenarnya, dimana otak kan pasti di otak tuh udah kebayang gitu, Imajinasi kita bentuknya, ya. imajinasinya seperti ini gitu kan. Nah, gimana menuangkan itu ke dalam desain kita. Oke, jadi selain memang basicnya Abang memang desain ya, tambah lagi pendidikan, juga pendidikan pengalaman kerja juga dari banyak melihat referensi. Dan sekali-sekali juga kalau memang ingin lebih cepat kan, ingin nambah ilmu, nambah pengetahuan tentang dunia kaos. Suatu waktu memang pernah ikut seminar Uncle Hip, dan waktu itu juga karena ingin saking tahu gitu, saking ingin tahu, mengajukan pertanyaan dan dikasih oleh-oleh sebuah buku dari desain gitu. Jadi luar biasa sekali rasa ingin tahu ini ya. Terus juga studi banding ke Jiwa Bandeng di Bandung, sebagian tempat di Bandung. Cara di mana juga ini ya Pak, produk musik kayak gini kayak sudah Ini Mas tadi kan Abang begini, kalau misalnya konsumen yang datang order ke sini kan dia kasih desain biasanya ya, Abang cuma desain
bagi yang konsumen yang menyerahkan aja nih, ya udah deh abang aja yang buat gitu kan, bisa itu gimana? Kalau abang yang buat, yang utama sih bang tanya dulu desainnya udah ada apa belum, atau udah bikin konsep apa belum gitu kan. Jadi kalau belum ada konsep, belum ada desain, nah abang bantu nanti. Oke, Abang jadi tetap dikasih ini ya konsultasi sama si Ya. konsumen ya. abang dikasih konsep kan, nanti abang tuangkan dalam kertas kerja, itu lewat bisa Corel Draw, bisa lewat Photoshop. Nah nanti di ACC nih, oke nggak? Kalau udah setuju, baru abang eksekusi. Ini buat pembuatan desain ya bang, apakah ini pakai Photoshop ya, atau manual juga ada nih gambar sendiri? Kalau yang manual Dari scan ya, ada, dari gambar tangan di scan, nanti tetap ada proses di software desainnya. biasanya kalau yang datang bawa konsep desain dari tangan kan secara manual, abang lewat scan dulu seperti yang Faisal bilang tadi kan, dari scan baru diolah di Corel Draw. Jadi manual ada secara ini juga ada ya, Ada. dari softwarenya juga ada. Oke, berarti kita udah jadi ngomongin bang. Dulu kan abang di Depok ya, sekarang udah usaha di Bukit Tinggi sampai sekarang gitu. Namanya usaha pasti ada lah ya yang jatuh bangun, misalnya bisa dibilang gitu. Itu gimana sih bang? Ada nggak sih apa ya misalnya pernah jatuh gitu? Gimana sih cara membangkitkan semangat lagi kalau misalnya ada jatuh, atau misalnya nih dapat misalnya ada komplain dari konsumen, gimana sih abang nanggapin? Kalau abang setuju dengan konsep seperti lem manjada wajada. Oh, menjaga wajahnya. Jadi Sama dari- yang sungguh-sungguh. Iya, siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah Tuhan akan kasih jalan. Jadi kaitannya dengan jatuh bangun tadi, abang teringat ketika abang akan membuka usaha ini. Kalau modal secara finansial, jujur abang sendiri modal finansialnya mungkin terbatas. Tapi abang punya keyakinan, abang punya niat. Yang utama itu memang niat dari hati. Nah, itulah yang kekayaan yang sesungguhnya. Jadi bagi siapapun nanti, siapa yang ingin buka usaha gitu, ingin berwirausaha, tidak ada alasan kalau bilang nggak ada modal itu. Yang penting modal itu adalah di sini. Dan ketika kita jatuh bangun, pasti ada kendala-kendala. Kita dibikin jungkir balik, arah melintang, semuanya pasti ada. Kalau bagi abang menghadapinya dengan bersyukur dan sabar. Nah, itu kunci abang. Ya. Karena innallaha ma'as-sabirin ya. Ya. Allah bersama orang yang sabar. Kalau misalnya komplain nih bang, ini kan di sini di tag ya, konsumen nggak sesuai nih, saya desainnya nggak kayak gini. Tanggapannya gimana? Diganti kah atau nggak usah bayar aja atau gimana? Abang biasanya tawarkan solusi ya. Kalau komplainan itu biasa dari kesepakatan awal, waktunya selesai hari ini, tapi ternyata molor. Oh, gitu lebih kan. ke komplain waktu ya. Ya, gitu. Kalau komplain secara teknis, abang lebih menawarkan diganti atau harganya dikurangi. Tapi untuk kepuasan konsumen, abang lebih memilih untuk mengganti. Kalau memang kesalahannya di sini. Karena pembeli itu raja ya. Ya. Apalagi buat pelanggan satunya. Oke bang, ingin tahu nih bang, untuk karyawan di Alwi Kreasi ini memang dicari yang terlatih untuk desain atau abang sendiri yang latih? Oke, gimana? Tapi sebelum menjawab, dulu ya, agar bisa kita akan tahu lebih lanjut nih mengenai bagaimana karyawan ini. Jadi tetap di ingin tahu. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.